Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana Sirondai dengan NIM 225154. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur perulangan pada Java. Di sini tugas saya yaitu memahami konsep perulangan atau looping, dan saya harus mengimplementasikan perulangan, for, while, dan do while dalam Java. Ini materinya. Apa itu perulangan? Perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang, berguna saat menjalankan operasi dengan jumlah pengulangan tertentu atau selama kondisi terpenuhi. Struktur for loop-nya itu seperti ini. Digunakan saat jumlah perulangan diketahui terdiri dari inisialisasi, kondisi, increment, dan decrement. Struktur while loop seperti ini. Struktur do while loop seperti ini. Oke, di sini saya memiliki tugas yaitu membuat studi kasus tertentu dengan struktur perulangan for, while, dan do while. Kemudian program dan jelaskan source code tersebut. Jadi kita mulai saja. Di sini program saya membuat 5. Ada tabungan, paspor ATM, rata-rata, menu makanan, dan cooldown lain namanya, cooldown. Pada codingan yang tabungan ini, mari saja kita run. Bisa ya. Data tabungan ini yang muncul ya. Ulang. Apa yang salah ini? Tabungan internal bulan 1. Nah. Saran. Gak bisa ya? Sistem mau printing total tabungan for while bulan 6. Kenapa 5 triggerin kemarin saja ya. Jadi di sini programnya saya run, tetapi di sini tidak seperti biasa, tidak ada tampilan untuk seperti jika kita menabung pada bulan selama 6 bulan dengan total 3.000, maka hasilnya akan jadi 18.000 selama 6 bulan, langsung dia otomatis terhitung. Tidak seperti program yang sebelumnya ya ini. Void string cards, sebarkannya ada yang kurang ya. Kita skip aja dulu yang tabungan. Kita lanjut yang di paspor ATM. Di paspor ATM ini saya menggunakan do sama while. Ini strukturnya seperti ini. Coba kita run lagi. Paspor ATM. Ini kita harus masukkan pin ATM yang sudah tertera pada gambar yang ini. Pada tulisan ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Pin ATM benar. Jika kita salah melakukan memasukkan kode 1 2 3 3 4 1 2 3 4 ini selama kita salah dia akan terus mengulang. Jadi dia do while-nya itu akan selalu mengulang ya, sesuai tadi pada PPT yang ini. Itu sudah sekali sebelum memeriksa kondisi mana itu. Tadi itu. Tadi mana ya tadi? Ya seperti inilah. Selalu mengekses setidaknya sekali sebelum membersihkan kondisi. Terus
Nah, itu selama kondisi bernetro cocok saat jumlah perulangan tidak diketahui secara pasti. Jadi yang artinya itu ketika kita salah memasukkan paspor terus menerus, dia akan terus menerus mengulang. Nah, hingga kalau kita masukkan paspor benar 23456, langsung dia termuncul sebagai PIN ATM benar. Bisa juga kalau kita mau tambahkan misalnya seperti yang PIN ATM pada umumnya itu yang kalau kita tiga kali gagal langsung langsung terblokir kan. Ini bisa juga, tapi saya memastikan lebih singkat saja, karena yang saya ditanyakan ini untuk membuat kata perulangannya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini menghitung nilai rata-rata. Kita akan menghitung nilai rata-rata. Kita langsung run. Oke. Di sini kita mempunyai 5 kali untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi misalnya kita memasuki kampus selama 5 minggu berturut-turut, dan setiap minggunya mempunyai nilai tersendiri. Untuk mengetahui berapa nilai rata-rata kita atau menentukan untuk IPK kita harus menjumlahkan dulu kan. Jadi kita langsung menjumlahkan. Di sini misalnya dinilai tugas minggu pertama 90, nilai tugas minggu kedua 80, nilai tugas minggu ketiga 85, tugas keempat 70 misalnya kan. Nah, tugas kelima yang terakhir 90. Nah, jadi nilai rata-ratanya itu langsung muncul. Nah, di sini saya memakai kata perulangan itu for. Nah, seperti yang tadi kan. Nah, for ini sebentar. Nah, ini for loop. Saya memakan for integer i sama dengan kayak gini. Nah, digunakan saat jumlah perulangan diketahui dari inisialisasi kondisi dan yang itu saja. Coba saya tes lagi kalau misalnya saya masukkan ya salah ya, misalnya 0 aja. Oh, tetap ya, karena dia ini sudah langsung menyimpulkan nilainya ya. Jadi dia tidak kayak paspor ATM yang terus mengulang, karena dia ini menggunakan do while atau mencari kebenarannya terserah pada itu paspornya sini. Pada menu makanan di sini di sini untuk memesan makanan ya, kita langsung run saja. Di sini saya memakai do while lagi, dikarenakan untuk memilih masakan itu kita harus melakukan perulangan lagi agar sesuai. Misalnya kita pencet 4, nah dia ngulang terus kan sampai kita betul itu menyebutnya 1 sampai 3 itu. Misalnya 5, ngulang lagi kan. Nah, kita sebut 3. Nah, saya ulang ya. Nah, jika saya memilih langsung pada 1 2 3 itu, saya memilih 1 2 3 coba. Nah, dia mengulang karena dia tidak termasuk dalam ya. Jadi kalau mau pesan semua itu jadi 1-1. Misalnya pesan 2 mie ayam. Nah, langsung dia mie ayam. Jadi cocok ya. 2 lah. Ya, sini 2 nggak bisa ya. 1. Oh iya ya. Oh, salah. Nah, jadi pada sistem mie ayam ini, ketika kita memesan nasi goreng misalnya kan, kita memesan nasi goreng atau ayam, pilihannya sih ada 2, nasi goreng dan ayam. Dan yang ketiga itu langsung untuk menyelesaikan pesanan. Jadi ketika kita memulai memesan, biasanya kita langsung pencet 1. Dia langsung mengulang lagi. Apakah kita masih ingin memesan lagi? Sabtu kita masih memesan lagi, kita pencet lagi memesan. Jika kita sudah memesan misalnya nasi goreng dan mie ayam, nah kita pencet aja keluar, langsung dia otomatis terima kasih kan. Nah, jadi saya pada melakukan dua ini digunakan untuk sistem perulangan, untuk bertanya terus menerus. Selanjutnya tugas kelima yaitu countdown. Jadi di sini akan menghitung mundur. Di sini saya memakai contoh roket. Nah, di sini ketika saya run, dia langsung otomatis menghitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Coba ya. Kita hitung dari 100 saja supaya lama.
Oke, sini kan. Nah, dia itu menghitung dulu dari 190 sampai ke 1, lalu roketnya meluncur. Nah, di sini saya menggunakan while. Nah, itu ya. Kalau while dia itu tidak ada sistem perulangan, jadi dia langsung pada eksekusi, dia langsung bernilai true karena saya tidak memakai do while dan for loop. Kalau ketika kita menggunakan for loop, bisa saja dia itu langsung menghitung secara perlahan. Kalau while dia itu langsung kalau while dia langsung mengeksekusinya, tidak menunggu. Ketika sudah di run while tersebut langsung mengeksekusinya langsung, seperti tadi roket muncul langsung menghitung 5 4 3 2 1 itu muncul gitu kan. Kalau yang struktur do while loop itu dia tuh dia tuh selalu memastikan kondisinya. Jadi dia tuh intinya kayak secara perlahan untuk sebelum mengeksekusinya. Kalau untuk for loop, sama saja mirip-miripnya. Dia digunakan saat jumlah perulangan diketahui. Kalau kita sudah mengetahuinya, berarti kita tidak perlu lagi mengulang-ulangkan. Nah, dia ini terdiri dari inisialisasi, kondisi, dan instrumen. Seperti tadi, seperti yang for loop mana dari for ya. Nih masukkan nilai. Nah, kan masuk nilai rata-rata, dia itu langsung nilai pastinya. Jadi ketika kita memasukkan nilai begini, maka dia langsung mengambil nilai itu, misalnya 60, 90, 100. Nah, itu kan dia langsung mengambil nilai pastinya aja. Jadi ketika berapapun yang terdetek sama dia langsung menghasilkan itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.